kucing X86. Ini kabel power, rakmonnya, ada kuncinya sama ini depannya ya, untuk rakmon, untuk narik. Ketika cover sudah di rakmon, untuk narik kayak ini. Ini juga mountingnya. Nah, sekarang ada panelnya. Berat cuy. Seperti ini tampilan X86-nya. Ini ada 6 port. 6 port ini 2,5 G. Sedangkan ini ada 2 SFP 10 G satunya. Ini satu, ini 100 untuk konsol. Kata penjualnya ini konsol untuk kayak Cisco gitu ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini powernya. Nah, ini VGA-nya, kipasnya ada 2. Nah, ini untuk mounting ke rakmon. Seperti ini ya. Semoga kelihatan. Kita coba bongkar. Ini tuh apa ya ini kalau hilang? Ini spesifikasinya itu CPU-nya pakai i3 generasi 12. Yaitu serinya itu 12100. RAM-nya DDR4 4GB. Terus ini sudah Mikrotip X86. 86 itu M-SATA kalau nggak salah itu 120 GB kapasitasnya. Kita coba lihat. Ini kalau teman-teman mau di-upgrade sendiri pun bisa. Prosesornya mau diganti yang itu i5 atau i7. Ini Mikrotipnya, ini RAM-nya cuma 1. Jadi kalau teman-teman masih kurang bisa nambah sendiri. Nah, ini nih ya, saya suka. Dia pakai switching, nggak PSU seperti komputer pada biasanya. Kenapa saya suka ini? Karena ketika kita modif DC itu nggak perlu susah-susah, tinggal ini dikasih 24 volt. Ini outnya 24 volt, artinya ini juga mintanya 24 volt. Tinggal aja dari aki atau apa yang 24 volt, taruh plus sama min. Nah, udah pasti sudah bisa full DC tanpa harus dipasang ini power AC-nya. Seperti itu. Nah, kenapa saya milih i3? Bukan i7 sekalian atau yang lebih tinggi gitu i9 ya. Kebanyakan i7 ya, karena yang di e-commerce itu ya. Dan saya milihnya generasi yang baru. Karena yang pertama itu generasi baru i3 itu dia tuh performanya bagus tapi low watt. Ini aja prosesornya cuma 60 watt. Artinya dengan semua komponen ini paling 80 lah full load. Nanti kita buktikan aja setelah kita running berapa watt ketika idle atau nggak ada pemakaian. Ketika kita full load, artinya speed test bandwidth itu kita ada berapa watt gitu ya. Nah, nanti kita kasih tahu kenapa saya milihnya yang i3 dibandingkan i7 yang ada di e-commerce. Nanti kita bandingkan sendiri. Performanya pasti bagus ini di generasinya ya. Gitu. Kita tutup dulu cuy. Tutup. Lihat. Nah, ini ada wattmeternya. Nanti by Android nanti saya lihatkan di komputer seperti itu. Sekarang kita coba hidupkan.
hidupnya pakai pinset ini. Aduh. Sekarang sudah hidup. Ya, sekarang sudah hidup. Menggunakan ya. Ini ya mikrotiknya sudah saya hubungkan ke komputer saya belakang untuk nanti melihat performanya ketika dites sama wattnya berapa. Nah, ini saatnya kita coba cek. Ini ya X86 ya. Kita login dulu. Nah, ini terus sama loh. Ada. Nah, ini resource-nya. Nih harddisknya, storage-nya, nih nah nilainya kelihatan, statusnya 1G bisa sampai 2,5G ya, bener ya. Nah, kita coba lihat berapa watt sih ketika 0% idle seperti ini. Kita lihat. Ini tadi sudah saya hubungkan yang saya jelaskan tadi ya. Nih, sekarang saat ini kita coba refresh dulu. 46 watt. Nih, 46 watt. Kita coba speed test ya. Biar CPU-nya naik. Bandwidth test 127.0.1 TCP bolt. Nah, running. Nah, dia bisa jalan 13 Mbps 65% lah, rata-rata 65%, 13 Mbps, wattnya cuman 74. Nih wattnya kelihatan nih, cuman 74 watt, hitungannya ini sudah 50%. Kita coba random data, ini lebih berat lagi kalau random data. Nah, dia bisa 10G 90%, loadnya 77, jadi nggak nyampe 80 watt. Irit dengan performa yang oke banget. Makanya kenapa saya lebih memilih itu X86 yang baru, dengan prosesor yang baru, semuanya baru, bukan yang lama-lama. Mungkin kalau yang lama itu lebih murah, cuman 1 wattnya besar, performanya di bawah rata-rata. Nanti kita lihat hasil skornya yang CPU ini ya. Ini sudah jalan 100%. Ini ada keterangannya, tak 12 Ti ini katanya generasi 12, pakai kui Intel berapa tadi? Intel i3 1210 seperti itu. Ini masih bisa di-upgrade seandainya teman-teman masih kurang ini, tinggal ganti prosesornya aja, enggak perlu beli satu perangkat tadi. Seperti itu ya. Habis ini kita coba lihat perbandingan CPU-nya. Sebentar, saya ganti ya yang ada koneksi internetnya. Nah, ya CPU benchmark. Kita compare. Di compare mana nih? i3, i7 yang ada di e-commerce. Coba Shopee X86. Yang mana ini X86-nya? Ini generasi 4 nih, lihat nih. Harganya memang murah. Coba cari yang generasi baru tuh mana ya?
Ini 4 jutaan 47i7 tapi generasi 4 gen 4 kelihatan gen 4 ini gen 4 jauh sekali loh ini loh. Nah nih kalau PC ku sekarang, serverku sekarang itu menggunakan nih, kasih lihat sebentar. Nah, resource. Pakai AMD di sini, AMD Athlon 3000 itu sangat low watt. Kenapa saya masih pakai ini? Tapi ketika kurang, saya harus mengganti prosesornya aja ke Ryzen lebih tinggi. Saya menggunakan ini, nanti kita bandingkan yang PC saya sendiri, yang X86 sendiri ya, 3000G itu yang punya saya sendiri, yang saat ini running. Mungkin ada lagi yang perlu dibandingkan dari teman-teman, yang mana yang harganya kelihatan mahal gitu loh, yang performanya X86. Mikrotik X86 mana, nggak ada. Aku dapat loh, ada yang mahal kali nih, dia bilangnya 36 watt di Gen 7, padahal nanti kita kelihatan nih, ini compare aja langsung ya. Nah kelihatan nih, i7 4000 itu wattnya sudah 84 sendiri, buat prosesornya doang. Ini belum lain-lainnya, belum motherboard, belum RAM-nya. Makanya kalau yang i3 tadi yang saya tes itu tidak nyampe 80 watt, karena prosesornya kalau full load itu cuma 60, ditambah lain-lain berarti cuman ya tadi intinya 70 itu full load 100% gitu. SSP ini kalau ini dengan 36 watt ini, kalau ini mungkin posisi idle ya, nggak diapa-apain ya. Saya bukannya maksud, tapi ini untuk edukasi saja. Seperti itu. Mungkin di bawah ada lagi Gen 2 apalagi nih. Coba cari yang i7 lagi. Mikrotik. Nah, i7. Nah ini ada nih, ada 9 juta, ada yang, coba kita lihat yang 9 juta itu prosesornya pakai apa ini. i7 Xeon ini Gen 2, ini sudah 10 juta yang 10G Xeon E. Coba kita coba aja ya, 1245. Add. Tidak keluar. 1245 versi 6. Xeon E berapa sih? E3. Gak ada ya. Xeon E3. 1245. Ini ada. Nah, kita compare aja nih performanya berapa nih, kelihatan nih. Yang punya saya tadi, yang saya tes barusan unboxing itu 60 watt, yang dijual itu tadi yang berapa ini? Aduh, 6 jutaan, yang katanya 36 itu prosesornya 80. Ini punya saya saat ini running. Yang Xeon tadi yang 10 jutaan harganya segini. Lihat dari 4 prosesor ini yang ada di e-commerce, mana performa yang paling baik dan paling efisien. Ini di i3 seperti itu. Itulah alasan saya kenapa saya menggunakan gen terbaru daripada pakai yang lama.
Jadi teman-teman itu nanti tidak boros listriknya dengan performa yang jauh lebih baik gitu loh. Jangan cuman sekedar oh i7 murah, bukan, tapi harus diperhatikan wattnya berapa, seperti itu ya. Terus kalau katakanlah yang itu ini mana tadi itu ini itu udah ibaratnya full udah mentok-mentoknya prosesor ya, paling tingginya di Intel. Jadi ketika teman-teman sudah pakai ini, ketika masih kurang, teman-teman harus mengganti semua dari motherboard, RAM-nya. Ini kan RAM-nya DDR3 aku yakin. Oh, DDR4. Nah, kalau ibaratnya gitu ya. Kalau teman-teman itu kurang, motherboardnya kan harus sesuai dengan Xeon, harus upgrade lagi gitu. Sedangkan i7 ini paling strata paling tinggi. Aneh di sini i7 tapi ini Xeon. Itu sedangkan saya pakai i3 ini kalau kurang bisa naik ke i5 generasi 12. Coba i5 12 berapa ya, nah 2600K. Coba kita lihat, ini boros tapi di 2000, tapi prosesnya sendiri 150 watt. Tapi jangan seri K, harusnya bisa sih di seri berapa ya i5 nya itu ya. Coba kita cari i5 12. Nah ini loh 12600. Nah ini harusnya cuma 65 watt. Performanya kita lihat, nah 21.000. Itu baru i5. Kalau masih kurang ganti i7. Cuman jangan tanya harganya i5 itu prosesornya berapa. Kita coba lihat Tokopedia ya. Nah, prosesornya aja sekitar 4 jutaan. Seperti itu ya. Gitu, semoga teman-teman lebih paham dan kenapa alasan saya itu pakai generasi terbaru. Nggak seneng generasi lama, soalnya sebelumnya saya sudah pernah pakai Xeon. Yang lama itu boros sekali. Kalau sudah boros itu dampaknya banyak. Yang pertama, tagihan listrik naik. Yang kedua adalah backup baterainya itu masanya akan lebih pendek. Seperti itu. Awalnya mungkin bisa 1 hari, ketika kamu pakai yang X86 boros listrik itu bisa cuma 6 jam seperti itu. Karena saya mengalami, endingnya semua perangkat itu harus di-upgrade, mulai power supply harus mendukung berapa wattnya itu. Kalau teman-teman pakai power supply biasa, sedangkan PC-nya itu kebutuhannya wattnya tinggi, otomatis power supply tidak bisa memberikan konsumsi lebih baik dong. Seperti itu. Makanya tadi yang PC X86 saya itu pakainya full DC dan pakai cuman LiPo 4 100 ampere itu 1 hari full. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.